Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat menjalankan tugas dan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan agar kita semuanya selalu terhindar dari COVID-19. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana Bapak Ibu yang di antaranya saat ini sedang mengikuti diklat calon kepala sekolah, dan pada saat ini Bapak Ibu mendapatkan tugas untuk mengisi instrumen pada OJT 1 atau on the job training yang ke-1 yang dilakukan secara daring. Nah, baik Bapak Ibu, apa saja nanti tugas Bapak Ibu dalam OJT 1? Nanti saya akan menyampaikan beberapa contoh saja. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan keadaan SD panjenengan, sesuai dengan keadaan Bapak Ibu semuanya. Baik, kita mulai dari yang OJT 1. Dari yang OJT 1 ya, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk yang OJT 1 ya, ini tampilan tugas yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu nanti pada OJT 1. Penugasan untuk OJT 1 yang harus dipenuhi sebagai peserta diklat, yaitu meliputi mengisi instrumen analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK. Nah, AKPK ini nanti hasilnya akan digunakan sebagai bahan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK. Nah, nanti Bapak Ibu diminta mengisi instrumen ya seperti ini. Instrumennya ada dimensi kepribadian, dimensi manajerial, dimensi kewirausahaan, kemudian dimensi sosial. Ya, ada 5 dimensi yang harus nanti Bapak Ibu isi semuanya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cermati instrumen yang ada dengan membubuhkan tanda centang pada kolom ya, pada kolom sesuai dengan kepribadian atau sesuai dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Jadi petunjuknya di sini, bacalah instrumen AKPK secara seksama, kemudian pilihlah jawaban dengan memberikan tanda checklist atau tanda centang sesuai dengan kondisi dan pengalaman saudara. Instrumen AKPK ini bukanlah sebuah tes, tetapi diperlukan kejujuran dalam menjawab, sehingga akan menghasilkan peta kompetensi yang saudara miliki. Nah, nanti sehingga dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kompetensi yang saudara miliki dengan tepat. Nah, jawaban yang dibubuhkan nanti dengan keterangan checklist pada A, jawaban A ini tidak pernah, tidak ada, tidak paham, tidak aktif, ataupun tidak mampu. Pada checklist B, jawaban B hampir tidak pernah, sedikit, kurang paham, kurang aktif, kurang mampu. Pada checklist C, terkadang, cukup banyak, cukup paham, cukup aktif, cukup mampu. Pada jawaban D, sering, sangat banyak, sangat paham, sangat aktif, sangat mampu. Nah, itu nanti silahkan dipilih sesuai dengan kondisi panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang pertama ada dimensi kepribadian ya, dimensi kepribadian ini misalnya instrumennya perkataan baik saya selaras dengan tindakan yang saya lakukan. Nah, ini sesuaikan dengan Bapak Ibu semuanya. Misalnya Bapak Ibu mengisi yang D, artinya ini sangat sering ya, sangat banyak, sangat paham, sangat aktif, dan sangat mampu.
Kemudian yang kedua, cara saya dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku diteladani oleh warga sekolah. Nah, misalnya Bapak Ibu memilih yang C, misalnya yang C, tadi jawabannya terkadang, cukup banyak, cukup paham, cukup aktif, dan cukup mampu. Itu contoh untuk dimensi kepribadian. Kemudian yang dimensi manajerial, misalnya saya memahami penyusunan rencana kerja jangka menengah atau RKJM dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS. Nah, ini misalnya sesuaikan dengan Bapak Ibu. Nah, ini misalnya di sini menjawab C, artinya cukup ya, artinya cukup mampu ya. Nah, nanti kita lihat nanti artinya terkadang, cukup banyak, cukup paham, cukup aktif, dan cukup mampu. Nah, ini contoh untuk dimensi manajerial, ini ada 7 ya, ada 7 pernyataan ya. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi kewirausahaan. Ini misalnya saya memahami program-program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik. Nah, ini menjawab banyak ya, sangat paham, sangat aktif, dan lain sebagainya untuk kolom D. Kemudian pernyataan yang berikutnya, saya memiliki pengalaman dan dalam meningkatkan keingintahuan warga sekolah dalam pengetahuan dan keterampilan melalui kerja keras dan semangat pantang menyerah. Ini silahkan nanti disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini untuk dimensi kewirausahaan ini ada 5 pernyataan. Kemudian ada dimensi supervisi. Misalnya, saya memahami perencanaan program supervisi akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan guru yang akan disupervisi. Nah, ini menjawab B. Jadi nanti misalnya terkadang ya cukup, atau yang B itu tadi terkadang ya cukup mampu, cukup aktif, dan lain sebagainya, yang B. Kemudian ada dimensi sosial ya, dimensi sosial. Di sini ada dimensi sosial yang harus diisikan tadi. Ya, ini misalnya ada 5, ini ada 5 pernyataan ya. Misalnya nomor 1, saya memahami penyusunan program kerja sama dengan pihak lain, baik perseorangan maupun institusi dengan baik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah. Ini ya nanti disilahkan dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Kalau di sini mengisi C. Jadi semuanya nanti baik dimensi manajerial, dimensi kewirausahaan, dimensi supervisi, dimensi kepribadian, dan dimensi sosial. Jadi semuanya silakan diisi pada kolom A, B, C, di checklist salah satu, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Jadi itu tugas OJT 1 untuk tugas 1 ya, tugas OJT 1 untuk OJT 1. Jadi sekali lagi mengisi instrumen analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK kepala sekolah. Nanti silahkan diisi ketika lembar instrumennya sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah tugas OJT 1, tugas yang kedua. Nanti tugas 2 OJT 1 yaitu melakukan refleksi pendalaman bahan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan dibagi bahan pembelajaran, kemudian Bapak Ibu tugasnya adalah melakukan refleksi pendalaman bahan pembelajaran ya. Meliputi di sini tabelnya ada nama mata diklat, nah, nama mata pelajaran diklatnya, kemudian materinya, kemudian resume hasil eksplorasi materi, dan yang keempat adalah hal baru yang diperoleh setelah mendalami materi. Nah, jadi nanti silakan dilihat bahan ajarnya untuk kepala sekolah ini. Ini di sini contohnya
materinya tentang pembentukan karakter ya. Di sini uraian materinya, uraian materi dalam pendalaman materinya, kemudian resumnya ya. Kemudian ini resumnya, hasil eksplorasi materi, kemudian ini hal baru yang diperoleh setelah membaca dan mendalami materinya. Kemudian yang kedua, misalnya untuk yang kedua ya, yang kedua tentang manajerial ya, tentang manajerial sekolah. Nah, ini materinya, materi yang ada dalam buku pendalaman, kemudian ini resumnya, kemudian ini hal yang diperoleh. Kemudian yang berikutnya misalnya tentang ya, ini supervisi guru dan tenaga kependidikan untuk materinya, untuk mata ajar diklatnya. Kemudian ini materi yang ada dalam bukunya misalnya. Kemudian ini resumnya ya, resum setelah mengeksplorasi. Kemudian ini hal yang diperoleh. Kemudian yang berikutnya misalnya yang berikutnya tentang pengembangan kewirausahaan. Ini materi dalam buku ajarnya, kemudian ini resumnya, kemudian ini hal yang diperoleh setelah membaca dari bahan ajar. Kemudian yang kelima ya, yang kelima adalah rencana tindak lanjut kepemimpinan. Ini rambu-rambunya, materinya rambu-rambu OJT ya, dan seterusnya. Kemudian ini untuk resum setelah mengeksplorasi, kemudian ini hasil yang diperoleh itu dalam tugas 2 ya, dalam tugas 2 OJT 1. Kemudian untuk tugas yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi peserta bersama warga sekolah mengidentifikasi kondisi di sekolah melalui pemantauan 8 standar nasional pendidikan atau hasil raport mutu sekolah atau data lain yang relevan terkait dengan pembelajaran. Nah, untuk menjawabnya, A. Apa saja kekuatannya dan kelemahan dari sekolah saudara? Yang B. Apa saja masalah pembelajaran yang ditemukan di sekolah saudara? Yang C. Tentukan masalah utama yang berkaitan dengan pembelajaran ditemukan di sekolah saudara. Nah, sebagai gambaran awal, bagaimana mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah dan menemukan solusinya, ini ada tabelnya misalnya. Ada tabelnya. Nah, di sini tabel instrumen identifikasi masalah pembelajaran. Nah, ini misalnya deskripsi sekolah sendiri atau yang meliputi kekuatan dan kelemahan. Kemudian identifikasi masalah pembelajaran, kemudian masalah utama yang terkait dengan pembelajaran. Ini misalnya kekuatannya, sekolah memiliki fasilitas WiFi yang cukup memadai, artinya bisa diakses oleh semua siswa. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki sistem informasi manajemen. Kemudian kelemahannya, kemampuan guru dalam menyusun dan memanfaatkan media pembelajaran masih kurang maksimal. Kemudian yang kedua, sebagian guru tidak menguasai IT. Ini misalnya. Kemudian masalah identifikasi masalah pembelajaran. Yang pertama, kemampuan guru dalam menyusun dan memanfaatkan media pembelajaran kurang maksimal. Kemudian media pembelajaran yang dibuat guru kurang menarik minat belajar siswa. Yang ketiga, siswa mengalami kejenuhan dengan tugas-tugas rutin yang diberikan guru. Jadi kemudian ditemukan masalah utamanya, kemampuan guru dalam menyusun dan memanfaatkan media pembelajaran kurang maksimal. Nah, ini nanti yang akan digali permasalahan yang ada pada sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi ini hanya contoh saja. Nanti silakan dilihat raport mutunya sehingga Bapak Ibu menemukan permasalahan yang harus diperbaiki pada sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, ini contoh
untuk tugas 2 pada OJT 2. Nah, maaf, ini contoh tugas 3 ya, tugas 3 pada OJT 1. Kemudian untuk tugas berikutnya adalah tugas yang keempat. Nah, setelah tadi menemukan masalah utama, maka tugas yang keempat adalah menyusun kerangka gagasan inovasi pemecahan masalah. Nah, jadi setelah ditemukan masalah utama, kita menyusun kerangka gagasan inovasi pemecahan masalahnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi dari masalah utama, gagasan inovasi pemecahan masalah, langkah-langkahnya, sumber daya pendukung, dampak strategis bagi pembelajaran siswa atau student well-being. Jadi dampak, artinya gagasan pemecahan masalah yang Bapak Ibu lakukan, langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan ini nanti memberikan dampak bagi pembelajaran siswa khususnya atau student well-being. Ini contohnya seperti ini. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dapat menyusunnya untuk inovasi pemecahan masalah pembelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semuanya dan sesuai dengan kondisi dari hasil analisis rapot mutu Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.